Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Liruhi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi alihi wa ashabihi wa ba'dahu khususan liruhi sayyidina wa maulana wa mursyidina wa muallimina Al-Hajj Amran Wali Al-Khalidil Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahibaul kiram yang kita muliakan, guru kita bersama, mursyid kita, semoga Allah limpah-limpahkan ma'rifat Allah, ma'rifatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita muliakan tuan guru kita Tengku Hadi Saputra, wali, semua ketua khadam, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengkajian tauhid tasawuf. Pada malam hari ini kita mendapat judul makalah ajaran yang disampaikan oleh tauhid tasawuf, atau disebut juga tauhid sufi, atau disebut juga tauhid irfani. Jadi namanya ada tiga: tauhid tasawuf, tauhid sufi, tauhid orang yang bertasawuf. Tauhid tasawuf maknanya tauhid dengan makna tariqat, hakikat, dan tasawuf dengan makna tariqat. Dan tauhid irfani, irfan itu artinya adalah
pencapaian ma'rifat. Tauhid lawan daripada tauhid kalami. Jadi dalam mengkaji ketuhanan atau ilmu tauhid ada dua cara. Yang pertama dengan cara irfani, yang kedua dengan cara kalami, ilmu kalam, ilmu yang mengandalkan akal pikiran untuk mengenal Allah. Gitu. Dengan akal pikiran yang diberikan Allah kepada kita, maka kita kenal Allah. Caranya gimana? Kita gunakanlah akal kita untuk berdalil, untuk beristidlal, untuk mengemukakan hujah, untuk memberikan argumentasi. Contohnya apa? Ditanya kita, apakah Tuhan itu ada? Kita jawab, Tuhan itu ada. Ada ini bahasa kita. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Apakah Tuhan itu wujud? Wujud. Wujud itu maknanya apa? Ada. Apa bukti bahwa Tuhan itu ada? Buktinya kita gunakan akal berpikir. Bukti Tuhan itu ada alam semesta. Tak mungkin alam ini ada tanpa ada yang mencipta. Maka pastilah ada yang mencipta. Maka yang seperti ini namanya mengkaji siapa Allah, siapa kita, menggunakan akal pikiran, menggunakan ilmu kalam, atau disebut juga ilmu tauhid, atau disebut juga dengan ilmu sifat 20, atau disebut juga dengan ilmu akidah. Sama itu, punya kitab. Sehingga itu orang sudah faham siapa Allah. Sudah. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada rasa bahwa Allah ada. Orang faham Allah ada, tapi belum tahu dia akan merasa bahwa Allah ada. Orang faham dan mengerti bahwa Allah melihat, tapi tidak semua orang akan bisa merasa bahwa Allah sedang melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya, sehingga tidak tersambung antara dia dengan Allah. Cukupkah kita belajar ilmu tauhid kalam saja seperti di pesantren? Ternyata tidak cukup untuk sempurna agama. Baru akan sempurna agama kita apabila kita belajar mencari rasa. Belajar mencari rasa itu dengan cara berzikir kepada Allah. Maka termasyhurlah di dalam kajian ini kita sebut nama. Nama tak berpisah dengan zat yang bernama. Nama yang kita sebut itu Allah. Nama itu tak berpisah dengan zat yang bernama. Itulah zat yang wajib wujud, yang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Nama dengan yang diberi nama tidak berpisah. Maka kita baca nama Allah, maka datanglah faudha atau kurnia. Allah letakkan rasa kepada kita. Rasa apa? Rasa bertuhan. Rasa bertuhan itulah yang disebut dengan bermakrifat dengan Allah. Merasa kita bahwa kita dilihat Allah, didengar Allah, diperhatikan Allah, diawasi Allah. Sehingga ketika itu kaki tidak mau salah melangkah, tangan tidak mau salah menjangkau, lidah tidak mau dia salah berkata. Akhlak orang akan baik, akhlak orang akan mulia, karena dia tak putus dengan Allah.
dia tak pernah berpisah dengan Allah walaupun sesaat. Maka inilah wujud daripada hakikat daripada yang kita kaji-kaji sekali seminggu, 2 kali seminggu, bahkan tiap hari, melatih diri untuk agar dekat dan mendapat rasa dengan Allah. Buya, apa tidak cukup dengan salat, puasa, zakat, haji? Dijawab pertanyaan. Salat yang kita lakukan sesempurna-sempurnanya, zakat yang kita bayarkan, puasa yang kita lakukan, yang kita tunaikan, haji yang kita kerjakan, tidak ada pengaruh untuk kita apabila dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah itu hanya sebagai seremonial, rutinitas. Baca kul huwallahu ahad, Allahu samad, baca Allahu akbar di pangku tangan, di atas dada seperti menggendong anak saja, maka tak dapat rasa dengan Allah. Maka tak bisa salat itu merubah orang dari perbuatan keji dan mungkar kepada kebaikan. Sedangkan Allah sudah mengatakan sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dipertanyakan, betapa banyak orang salat tetapi perbuatan keji dan perbuatan mungkar masih dilakukan. Maka inilah pentingnya kaji tentang penyempurnaan akidah itu. Apa itu penyempurnaan akidah? Penyempurnaannya adalah dengan mempelajari ilmu rasa dengan Allah. Dikenallah 3 rukun agama. Yang pertama disebut dengan Islam, yang kedua disebut dengan iman, atau kebalikan boleh, iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Tungku 3 sejarangan tali, 3 sepilinan, baru akan dapat tali itu menarik kuat dan tidak dapat tergoyahkan apabila dia 3 lembar dijalin dengan baik. Begitu juga tungku yang kita gunakan untuk memasak, kalau cuma 2 maka goyang itu periuk di atas tungku. Maka tungku harus 3. Maka terkenallah ilmu tentang Islam, syariat namanya. Amal tentang Islam, amal syariat namanya. Ilmu tentang iman, tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tentang qada dan qadar, iman namanya. Iman dengan yang 6 itu disebut dengan berkeyakinan penuh orang. Maka ini disebut dengan amal juga. Amal apa? Amal tariqat. Apa amal tariqat itu? Amal tariqat itu adalah dengan memperkuat kalimat. Apa kalimatnya? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kuatkan imanmu dengan membaca la ilaha illallah. Baca terus amal tarikat ini. Apa itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga menjadi kebiasaan di dalam diri, sehingga menjadi pakaian di dalam diri, sehingga tak berpisah dengan diri. Maka lahirlah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin walhamdulillah. Kalimat hak itu la ilaha illallah. Dengan kalimat kita hidup, dengan kalimat kita mati, dengan kalimat kita dibangkit, dengan kalimat itu kita akan dimasukkan ke dalam surga. Cukupkah dengan amal tarikat itu? Tidak. Amal tarikat kita amalkan, baca la ilaha illallah banyak-banyak agar sampai kita kepada amal hakikat. Apa itu amal hakikat? Ada rasa dengan Allah. Orang yang tak ada rasa dengan Allah adalah orang yang tak mau mengucapkan la ilaha illallah, membarui imannya banyak-banyak. Maka dibaruilah iman itu kuat, keyakinan kuat, terus dan terus seterusnya, sehingga menjadi tabiat. Waktu akan mati,
Apa kata Nabi? Innan nasa yamutu ala tabi'atihi. Manusia itu akan mati dalam tabiatnya. Apa tabiat kita? Tabiat kita baca la ilaha illallah, maka matilah kita dalam la ilaha illallah. Kalau tabiat kita berbuat maksiat, maka sebelum kita mati, maka berlakulah pada diri kita apa yang dikatakan, dipernampakkan ketika akan mati perbuatan-perbuatan maksiat kita. Betapa banyak kita lihat orang mati yang telah mendahului kita. Dia mati dalam keadaan yang memalukan, sedang membuka-buka baju, sedang menampar-nampar meja, sedang mengangkat-angkat tangan, sedang mendegu-degu air. Bahkan ada yang mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan sedang berzina atau minuman mabuk. Ini adalah akibat orang membiasakan amal kemaksiatan. Amal kebaikan yang dibiasakan, dari sekian amal ada syariatnya, ada tarikatnya. Syariatnya salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Tarikatnya melazimkan kalimat la ilaha illallah menjadi pakaian dalam diri. Pagi siang diambil untuk tongkat, malam diambil untuk pesuluh. Apabila sudah itu, datanglah apa yang disebut dengan ihsan, berasa orang dengan Allah. Capailah la ilaha illallah, jaddidu la ilaha illallah, lazimkanlah la ilaha illallah, maka akan dapat rasa. Rasa itulah yang disebut dengan ihsan pada hakikatnya. Apabila telah hilang zahirnya diri, yang ada hanyalah Allah. Ini yang disebut dengan ittihad atau wahdah. Oleh Maulana Abu Yazid Al-Bustami, kita baca tu dalam syariat kita. Nas'aluka Allahumma ya Allahu bisirri sirri zati ya ghusahu summa bi Jibrila fa bil masduqi khairil wara turam fa bis siddiqi fa bi maulal mustafa salmani fa qasimin fa ja'faril irfani fa bi abi yazid ay taifuri. Abi Yazid at-Taifur membawa paham yang disebut dengan ittihad. Hancur nafsu, hancur wujud diri, tidak ada sama sekali, yang ada Allah. Berbeda dengan pemahaman Al-Hallaj yang disebut dengan hulul. Di dalam tubuh yang satu diyakini ada wujud diri, ada pula wujud Allah. Itu hulul namanya. Itu sesat itu. Kalau ittihad tidak sesat. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Ketika makhluk telah berzikir dan sampai martabat zikirnya kepada satu rasa yang disebut dengan rasa tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi diri, hancur diri, habis semua-muanya, yang ada hanyalah Allah, maka itu ittihad. Itulah makna yang dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Diri yang sudah hancur itu tak ada diri. Yang ada apa? Yang ada Allah. Diri yang sudah hancur itu tidak ada lagi, hancur, habis. Yang ada siapa ketika itu? Allah. Pada hakikatnya mengembalikan huwa itu, dikatakan kepada huwa itu, kepada insan yang kamil, yang sempurna itu adalah kepada Allah hakikatnya. Jangan dikatakan sesat ini kaji. Berburu ke palang datar dapatlah rusa balang kaki. Kalau bergulu ke palang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi.
Kalau tanggung-tanggung dalam mengkaji, kalau tak faham dengan mengkaji, jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah mensalahkan orang, jangan mudah memfitnah orang. Jangan dikatakan orang tauhid tasawuf mengatakan diri manusia itu Allah. Bukan diri dalam pandangan dan rasa bapak yang dimaksud di sini, tapi diri yang telah hancur yang disebut dengan diri yang kamil. Hakikatnya siapa itu yang ada ketika itu? Allah. Yang ada Allah. Salahnya di mana? Maka berusaha kita untuk sampai kepada makam yang disebut dengan insan kamil. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan, melenyapkan hawa daripada nafsu, keinginan dari diri. Sebetulnya dulu diri ini pernah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Diri roh ini diri itunya. Diri itu sama dengan roh. Roh itu apa katanya? Qalu, berkata bala, bukan na'am, bukan yes, tapi bala, benar sungguh. Syahidna, aku menyaksikan, aku yakini seyakin-yakinnya bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Tapi diri roh ini lahir ke permukaan dunia. Dulu dia bermakrifat dengan Allah, sekarang dia sudah bermakrifat dengan yang lain. Bermakrifat dengan apa dia? Bermakrifatlah dia dengan tubuh yang kasar. Dulu dia hanya kenal dengan Allah, makrifat dengan Allah, kenal dengan Allah. Sekarang dia masuk ke dalam tubuh yang kasar ini. Kenallah dia dengan apa? Dengan kehendak tubuh kasar. Apa kehendak tubuh kasar? Lidah suka kepada yang manis, mata condong kepada yang cantik, telinga condong kepada yang merdu, hidung condong kepada yang harum. Maka terperdayalah diri itu. Diri yang terpedaya itu menjadi kotor dan kumuh. Terhijablah dia dengan Allah, karena dia bermakrifat dengan selain Allah. Allah paling tak suka, dia paling tidak suka kalau kita memperserikatkan Allah dengan yang lain. Diperserikatkan Allah dengan nafsu, diperserikatkan Allah dengan kehendak dunia. Maka hilangkan hawa itu. Caranya bagaimana? Riyadhah. Langkah pertamanya apa? Baca kalimat la ilaha illallah banyak-banyak. Sesudah itu apa lagi? Belajar zikir qalbu, zikir hati. Ditunjukkanlah oleh guru. Bisa saya kerjakan sendiri, cobalah kalau bisa. Maka berguru pada hakikatnya bukan masalah apa-apa, karena kita tak bisa, tak mampu kita kalau tak berguru. Diraba-raba saja sendiri. Bapak belum pernah datang ke Bukit Tinggi. Bapak mau mencari Buya Busra di Bukit Tinggi, karena kabar dengar Buya Busra ini orang Bukit Tinggi. Rumahnya pokoknya Bukit Tinggi. Tak tahu juga alamatnya. Bukit Tinggi itu luas, Pak. Masuklah dia lorong, keluarlah dia kampung, masuk dia ke desa, keluar dia di lurah, nyampai dia di nagari, terus dia ke dalam korong, masuk akhirnya mutar-mutarlah dia jalan, tak ketemu sama jalan. Maka perlu dan butuh kita kepada guru yang mengajarkan. Maka guru yang mengajarkan apa? Penunjuk jalan. Penunjuk jalan ke mana? Penunjuk jalan kepada Allah. Kan begitu. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu kalau tak ada yang menunjukkan? Maka guru yang arif bukan sekedar ditunjukkannya dari jauh, di bawahnya kita. Nah, sini nih. Ini jalan ke Bukit Tinggi ya. Saya jalan sini. Saya iringi ya. Yuk.
itulah yang disebut dengan mursyid. Dibawa, digandeng tangan kita menuju tempat yang dituju. Bukan dikasih aja alamat, kamu naik aja lah pesawat dan nanti turun di Padang. Sampai di Padang nanti kamu naik Bukit Tinggi, sampai Bukit Tinggi namu mobil itu. Kemudian kamu tanya sana enggak. Tapi dibawa kita oleh guru. Nah, di sini nih tempat. Sehingga rasa yang ada pada guru karena dia sudah bertemu dengan Allah. Siapa guru kita? Guru umat Islam ini satu saja, tak ada yang lain, yaitu Rasulullah. Siapa guru kita sebenarnya pada hakikatnya? Rasulullah. Maka Rasulullah disebut dengan Habibullah, Ulul Azmi. Rasulullah sudah meninggal, tak pernah kita bertemu dengan ruhaniah Rasulullah. Siapa wakilnya? Wakilnya siapa? Yang bisa mengantarkan kalau Rasulullah tak bertemu dengan kita siapa? Guru yang kita temui. Kan begitu. Maka pada hakikatnya kita belajar dengan abuya kita, hakikatnya kita belajar dengan Rasulullah. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh abuya kita adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka perlu dicari guru yang sempurna, beres syariatnya, jelas tarikatnya, faham dengan hakikat. Maka itu disebut dengan mursyid yang kamil. Maka apabila seseorang telah meleburkan, menghancurkan, melululantakkan hawa-hawa itu dengan berzikir dan terus berzikir sebanyaknya sesuai dengan petunjuk guru. Berzikir kamu di sini 1000, kemudian sini 1000, ini 2000, ini 5000, ini 10000, ini 7000, apa begitu petunjuk guru. Maka dikerjakanlah. Mula-mula hilang amarah, marah-marah tidak ada. Iya tingku ya. Marah itu bukan marah-marah saja. Dengki itu masih amarah kita. Dengki tahu Pak? Dengki. Lihat orang berlebih sakit aja hati. Dengki itu. Bagaimana dia berusaha untuk di orang itu kurang, di dia yang banyak. Su'zan. Ya, apalagi nafsu amarah. Sombong. Merasa diri paling alim. Inilah musibah orang ustaz-ustaz. Auzubillahiminasyaitonir. Sombong orang dengan harta, sombong orang dengan ilmu, sombong orang dengan kegagahan dan keturunan. Karena berlebih nikmat Allah kepadanya, sombong dia. Merasa hebat dia daripada si A. Karena sudah alim, ustaz lah. Belum ustaz dia sudah ustaz saya itu. Belum ulama dia sudah ulama saya. Dulu dia di pesantren bodoh itu. Ada ustaz seperti itu, tinggalkanlah, itu kesombongan dalam dada. Dia lupa apa yang Allah katakan. Allah telah melebihkan satu kaum atas kaum lain. Mungkin kita berlebih di satu segi, tapi pasti ada kurang di segi lain. Mungkin orang kurang di satu segi, tapi Allah lebihkan dia di segi lain. Maka orang yang bertauhid tasawuf tidak ada sombong, tidak merasa lebih dari orang lain, tidak pernah merasa angkuh dan tak pernah merasa lebih daripada orang, walaupun dia orang berlebih. Memang di Batam ini yang paling kaya saya, tapi dia tak merasa dirinya kaya. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang maha kaya. Itu yang tertanam, Allah yang tertanam dalam hati. Memang di satu kota ini, yang satu kampung, satu RT, satu RW ini, saya yang paling alim. Tak ada orang saya lihat orang yang lebih alim dari saya. Tapi tak ada sedikit pun rasa diri saya alim. Kenapa? Karena Allah maha alim. Saya baru pura-pura alim. Banyak yang tak tahu sebenarnya. Memang yang besar, yang hebat, yang gagah, yang ganteng, yang cantik saya. Tapi tak pernah merasa lebih cantik dari siapapun, karena saya yakin bahwa Allah jamil. Apabila, kapan itu rasa dapatnya? Apabila ada Allah di dalam hati. Hasbi Rabbi
Jalallah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Rasa tak ada satupun. Allah, Allah semata-mata. Dari rambut yang selembar sampai darah yang setetes, tak ada yang tak berhadap kepada Allah. Hilang zikir juga, hilang juga yang jelek, zikir juga. Dari lawama, dari amarah jadi lawama. Amarah itu apa? Binal, jahat, garang, tak peduli dengan apapun. Ingatannya dunia, 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 dunia. Dia menganggap uang yang menyelamatkannya. Dia menganggap pangkat dan kedudukan yang menyelamatkannya. Ternyata dia berzikir, nyadar bukan ini, bukan uang yang menyelamatkan kita, Allah. Udah naik dia kepada lawama. Sesekali tersalah juga. Taat, istighfar, latih zikir, hancurkan sifat diri, hawanya diri itu. Zikir, 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 zikir terus, naik nafsunya menjadi mutmainnah, ada keteduhan dalam hatinya. Itminanul qulub, sudah mulai dingin jiwanya, tidak begitu bergejolak lagi, tidak ada gejolak lagi, tenang, diam, diam. Tak berpengaruh bagi dia pujian orang, tak tersanjung dia dengan pujian, dan tidak ada pula dia tersinggung dengan segala cacian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manahai nafsul mutmainnah, irji'i, dapat undangan dari Allah. Irji'i, kata Allah, dapat tekad panggilan undangan dari Allah. Kembali engkau kepada Allah, masuk engkau ke dalam surga ku, kata Allah. Ini kuncinya mutmainnah. Habis mutmainnah, cukupkah melangkah sehingga itu? Tidak. Ada lagi nafsu radiyah, ia merasa reda dengan Allah. Naik lagi, bukan sekadar itu, mardiyah, dia diredai Allah. Naik lagi ke atas sehingga sempurna, hilang wujud anania, hilang wujud diri, yang ada Allah semata-mata. Maka itu yang kita gapai. Bukan mengatakan bahwa bertempat Allah di dalam tubuh dan kita sadar bahwa kita diri kita. Manusia, Allah kita katakan ada dalam tubuh kita, itu namanya hulul. Tapi tidak, ittihad, satu yang ada hanyalah Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita kepada terbakar segala hawa nafsu itu, tak ada jalan. Kata ulama di ranah Minang dulu, apa kata beliau dalam bertalibun? Carilah raso dalam bazikir, nak tak amakan di dalam salat. Tak pakai saumui duit, sudahnya barulah bapulang. Katikuing anginlah basiru, ombaklah basabung, kain kapanlah bacabi, antah ko itu nanti jadi. Cari rasa bertuhan itu dengan cara berzikir. Zikrullah katsira, zikir banyak-banyak. 1000 banyak banget, zikran katsira. Cari rasa bertuhan itu dengan berzikir kepada Allah. Carilah rasa dalam berzikir agar bisa teramalkan rasa itu ketika kita sholat.
Allahu Akbar. Terasa sekali ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang kita baca itu didengar oleh Allah. Terasa sekali gerakan tangan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, terasa sekali dilihat Allah. Terasa sekali apa permohonan hati kepada Allah. Niat, azam yang ada dalam hati, terasa itu diketahui oleh Allah. Itu namanya agar teramalkan rasa itu dalam salat dan terpakai seumur hidup. Seumur hidup kemana saja tak putus rasa itu sedikit pun. Rasa bagaimana? Rasa bertuhan. Kapan rasa itu sudahnya? Ketika sudah berpulang ke rahmatullah, ketika burung sudah terbang, sangkar yang akan tinggal, ruh berangkat, jasad akan tinggal, baru kita. Ahibaul kiram, bapak kaum muslimin, ibu kaum muslimat, maka mengkaji tasawuf, mengkaji tauhid irfani ini adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban. Kalau dikatakan kewajiban jadi beban. Tapi kan saya butuh. Orang dari pagi sampai petang mau bekerja cari duit apa itu? Karena butuh. Coba kalau enggak butuh, mau enggak? Kenapa anak santri mau rajin belajar? Dia butuh kepada ilmu. Kenapa petani mau bekerja mencangkul di sawah? Karena butuh kepada padi, kepuang, duit. Kenapa orang mau pagi-pagi buka toko, malam baru tutup jam 12 ngitung duit lagi? Butuh kepada duit. Kalau tak butuh tak mau. Kenapa kita mau melangkah ini? Kenapa kita mau bekerja ini? Beramali, kumpul-kumpul kita berzikir la ilaha illallah. Kita butuh agar dapat rasa kita dengan Allah. Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Amin. Oleh karena itu, sia-sialah utang tumbuh. Orang yang menyia-nyiakan dirinya larut di dalam memperturutkan hawa nafsu dengan meninggalkan Allah, maka tak ada jalan lain kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibul kiram, ada berkah, ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan maaf dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.